Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke nomor 19 dari kitab Riyadhus Shalihin. Wa anzirina Ubaisin qala ataitu Safwan ibn Asalin radhiyallahu anhu as'alahu anil mashi ala al-kuffaini faqala ma jaa bika yazir faqultu ibtagha al-ilmi faqala innal malaikata dada'u ajniyataha li talibil ilmi ridam bima yatlub faqultu innahu qad haqqa fi sadril mashu alal khuffaini ba'dal ghaiti wal baul wa kuntam ra'a min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fajitu asluk hal sami'tahu yadhkuru fi dalika syai'a qala na'am kana ya'muruna idza kunna safran aw musafirina aw la nanzi'a khifafana salasata ayyamin wa layalihinna illa min janabah lakin min ghaiti wa bauli wa naumin faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an qala na'am kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fabaina nahnu indahu iznadahu a'labiyyun sauti lahu jahwariyi ya Muhammad fa ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwam min sautih ha'umu faqultu lahu waihaqadud min sautika fa innaka indan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hada faqala wallahi la aghdud qala al-a'labiyyu al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahba yawmal qiyamah fama zala yuhaddathatuna hatta dzakara babam minnal maghribi masiratun ardihi aw yasirur rakibu fi ardihi arba'ina sab'ina amam qala Sufyanun ahadur ruwah qibala syami khalaqahu Allahu ta'ala yawma khalaqas samawati wal ardi maftuhan littaubata la yughlaqu hatta tatluba syamsu minha rawahu Tirmizi. Dari Zir bin Hubaisi ia berkata, aku pernah mendatangi Safwan bin Asal radhiyallahu anhu untuk menanyakan kepadanya tentang mengusap sepatu atau kufain. Maka ia pun menjawab, untuk apa engkau datang kemari wahai Zir? Aku menjawab, untuk mencari ilmu. Ia pun berkata, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap mereka bagi pencari ilmu karena ridha dengan apa yang dicarinya. Ia berkata, sesungguhnya masih ada ganjalan di dalam hatiku mengenai masalah mengusap kufain setelah buang air besar maupun buang air kecil. Sedangkan engkau adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya aku datang untuk bertanya kepadamu, apakah engkau pernah mendengar beliau menyebutkan sesuatu mengenai hal tersebut? Ia menjawab, ya. Beliau pernah memerintahkan kami ketika dalam perjalanan agar kami tidak melepaskan sepatu selama 3 hari 3 malam, kecuali karena janabah. Tetapi jika hanya karena buang air besar, buang air kecil atau tidur, maka tidak perlu dilepas. Apakah engkau pernah mendengar beliau menyebutkan sesuatu perihal cinta? Tanyaku lagi. Ia menjawab, ya, kami dulu pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan.
Ketika kami berada bersama beliau, tiba-tiba ada seorang badui yang berseru kepada beliau dengan suara yang sangat lantang dan keras. Hai Muhammad. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan suara sekeras suaranya, ambillah. Lalu ku katakan kepada orang badui itu, celakalah kamu, rendahkanlah suaramu, karena sesungguhnya kamu sedang bersama Nabi SAW. Kamu dilarang melakukan hal tersebut. Orang badui itu berkata, demi Allah, aku tidak akan merendahkan suaraku. Lebih lanjut orang badui itu berkata, bagaimana dengan seorang yang mencintai satu kaum, namun dia belum pernah beramal sesempurna amalan mereka? Nabi SAW bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat. Beliau masih terus menceritakan kepada kami, sehingga beliau menyebutkan salah satu dari pintu yang berada di sebelah barat, yang mana lebar pintu itu selebar 40 atau 70 tahun perjalanan. Menurut Sufyan, salah seorang perawi dari daerah Syria berkata, Allah Ta'ala menciptakan pintu itu ketika ia menciptakan langit dan bumi. Pintu itu senantiasa terbuka untuk menerima taubat dan tidak akan ditutup sebelum matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3535 dan 3536. Adapun kandungan terdapat pada hadis ini adalah anjuran untuk menuntut ilmu. Dalam hal ini bertanya kepada orang yang berilmu tentang apa yang tidak dimengerti perihal masalah agama, sebagaimana terdapat dalam surat An-Nahl ayat 43 dan surat Al-Anbiya ayat 7. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Kemudian diperbolehkan mengusap khuf dan masa berlakunya ada 3 hari 3 malam bagi seorang musafir. Beradab sopan santun terhadap ulama dan merendahkan suara ketika di dalam majlis mereka. Kemudian berteman dengan orang-orang baik dan mencintai mereka, karena seseorang itu akan bersama orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat, dan seseorang tergantung kepada agama teman akrabnya. Oleh sebab itu, hendaklah seseorang memperhatikan siapa yang menjadi teman akrabnya. Kemudian, rahmat Allah sangat luas dan dia menerima taubat hambanya, dan perintah untuk segera bertaubat, introspeksi diri dan kembali kepada Allah agar tidak timbul penyesalan ketika datangnya hari yang hari penyesalan tidak lagi berarti. Demikianlah hadis ini. Mudah-mudahan menjadi pedoman bagi kita selanjutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.